Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan Dayak di Kalimantan adalah salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Namun, di balik keindahannya, hutan ini menyimpan misteri yang membuat siapapun merinding. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang manusia siluman, makhluk yang konon hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak. Cerita ini menjadi legenda turun-temurun yang masih dipercaya hingga sekarang. Jejak manusia siluman sering ditemukan oleh para pencari rotan dan pemburu. Jejak itu berbentuk seperti telapak kaki manusia, tetapi jauh lebih besar dengan pola yang aneh. Bahkan, beberapa jejak terlihat hilang secara misterius, seolah-olah makhluk itu terbang atau menghilang begitu saja. Pada suatu malam di bulan purnama, seorang pencari rotan bernama Pak Andan pergi ke hutan Dayak untuk mencari rotan terbaik. Malam itu, hutan tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik atau hewan malam yang biasanya menjadi teman perjalanan. Pak Andan merasa ada yang tidak biasa, tetapi ia terus berjalan. Ketika ia menyalakan lampu sorotnya, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah, jejak kaki besar yang tidak wajar. Jejak itu lebih besar dari kaki manusia biasa, namun bentuknya sangat mirip, lengkap dengan 5 jari. Pak Andan merasa bulu kuduknya merinding, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Jejak kaki itu terlihat melingkar, seperti makhluk itu sengaja berputar-putar di satu tempat sebelum melanjutkan langkahnya. Semakin lama Pak Andan mengikuti jejak itu, semakin ia merasa tidak nyaman. Jejak tersebut mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap, ke arah yang jarang dijelajahi manusia. Anehnya, beberapa jejak terlihat lebih dalam, seolah-olah makhluk itu membawa beban berat. Namun, pada titik tertentu, jejak itu berhenti di tepi sebuah sungai besar. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu melompat ke air atau melanjutkan jejaknya ke seberang sungai. Pak Andan merasa bingung, tetapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara yang membuatnya terdiam. Suara itu seperti suara langkah kaki berat yang menyeret di atas dedaunan kering, namun ketika Pak Andan menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Suara itu semakin mendekat, tetapi setiap kali ia mencoba mencari sumbernya, suara itu justru berpindah ke arah lain. Suasana malam yang sunyi kini terasa menegangkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil, tetapi tidak terlihat siapapun di sekitar. Pak Andan mulai berpikir untuk kembali ke desa, tetapi jalan pulang kini terasa jauh dan gelap. Masyarakat Dayak percaya bahwa manusia siluman adalah penjaga hutan yang melindungi keseimbangan alam. Mereka bukanlah makhluk jahat, tetapi mereka akan menunjukkan keberadaan mereka jika ada yang melanggar aturan adat atau merusak hutan. Pak Andan tahu cerita itu, tetapi ia tidak pernah menganggapnya serius. Kini, ia merasa bahwa makhluk itu benar-benar ada. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan berdoa, berharap bahwa makhluk itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, rasa takutnya semakin memuncak ketika ia melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar dan gerakannya sangat cepat. Pak Andan tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia merasa bahwa makhluk itu sedang mengawasinya. Ia mencoba tetap tenang, tetapi kakinya gemetar. Lampu sorotnya kini mulai redup, dan ia hanya bisa mengandalkan cahaya bulan untuk melihat sekeliling. Dalam hati, ia berjanji bahwa jika berhasil keluar dari hutan ini, ia tidak akan pernah kembali lagi pada malam hari. Namun, makhluk itu tampaknya tidak ingin membiarkannya pergi dengan mudah. Setelah bayangan itu menghilang, Pak Andan mencoba melanjutkan perjalanan. Anehnya, jejak kaki yang tadi ia ikuti kini benar-benar lenyap. Tidak ada jejak baru yang muncul, dan tanah di sekitarnya tampak bersih, seolah-olah makhluk itu tidak pernah ada. Ia merasa kebingungan sekaligus ketakutan. Bagaimana mungkin jejak sebesar itu bisa menghilang begitu saja? Ia mencoba mencari-cari di sekitar, tetapi yang ia temukan hanyalah daun-daun kering yang berserakan. Keesokan harinya, Pak Andan kembali ke desa dengan perasaan lega.
tetapi masih diliputi ketakutan, ia menceritakan pengalamannya kepada sesepuh desa. Sesepuh itu memperingatkan bahwa apa yang dialami Pak Andan adalah peringatan dari penjaga hutan. Mereka tidak suka jika ada yang masuk terlalu jauh tanpa izin, kata sesepuh itu. Pak Andan sadar bahwa ia mungkin telah melanggar batas yang tidak seharusnya ia lewati. Ia juga diberitahu bahwa hutan itu memiliki aturan yang harus dihormati, termasuk larangan berburu atau merusak tumbuhan tertentu. Sebagai bentuk penghormatan, sesepuh desa memimpin sebuah ritual kecil untuk meminta maaf kepada penjaga hutanan. Ritual itu melibatkan pemberian persembahan berupa makanan dan dupa yang diletakkan di bawah pohon besar di tepi hutan. Pak Andan ikut berdoa, berharap bahwa makhluk itu tidak akan mengganggunya lagi. Setelah ritual selesai, ia merasa lebih tenang, meskipun pengalaman malam itu tetap membekas dalam ingatannya. Cerita tentang manusia siluman ini bukan hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Masyarakat Dayak percaya bahwa hutan adalah tempat suci yang harus dijaga dan dihormati. Mereka meyakini bahwa manusia siluman adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terlihat, yang akan melindungi hutan dari kerusakan. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak meremehkan kekuatan alam dan menjaga kelestariannya. Kisah tentang manusia siluman di hutan Dayak telah menarik perhatian banyak orang, termasuk para peneliti. Beberapa ahli antropologi yang mempelajari kepercayaan masyarakat Dayak menganggap cerita ini sebagai bagian dari mitos yang diciptakan untuk menjaga kelestarian hutan. Mereka percaya bahwa manusia siluman adalah simbol dari kekuatan alam yang harus dihormati, bukan makhluk nyata. Namun, ada juga pendapat lain. Beberapa peneliti menduga bahwa jejak-jejak aneh yang ditemukan di hutan mungkin milik hewan besar seperti beruang madu atau orangutan. Namun, teori ini tidak selalu bisa menjelaskan mengapa jejak tersebut kadang berakhir tiba-tiba atau terlihat melingkar tanpa pola yang jelas. Selain Pak Andan, ada banyak cerita dari pemburu lain yang pernah mengalami hal serupa. Salah satu cerita datang dari seorang pemburu bernama Pak Karta. Ia mengaku pernah melihat jejak kaki besar di hutan, tetapi jejak itu memiliki pola yang aneh, seperti ada cakar kecil di ujungnya. Pak Karta mengikuti jejak tersebut hingga ke sebuah tebing curam, tetapi anehnya, jejak itu berhenti di sana tanpa ada tanda-tanda makhluk itu memanjat atau melompat. Ia juga mendengar suara aneh seperti desisan, tetapi tidak bisa melihat sumbernya. Pengalamannya membuatnya percaya bahwa hutan Dayak memang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dalam budaya Dayak, manusia siluman sering disebut dalam berbagai ritual adat. Masyarakat Dayak percaya bahwa makhluk ini tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam beberapa upacara, sesepuh desa akan memanggil roh penjaga hutan untuk meminta perlindungan atau petunjuk. Mereka juga percaya bahwa manusia siluman dapat memberikan peringatan jika ada bahaya yang akan datang, seperti bencana alam atau konflik antar manusia. Oleh karena itu, kisah tentang manusia siluman bukan sekadar cerita menakutkan, tetapi juga bagian penting dari tradisi dan kepercayaan lokal. Masyarakat Dayak memiliki hubungan yang sangat erat dengan hutan. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga rumah bagi leluhur dan makhluk gaib. Mereka percaya bahwa setiap pohon, sungai, dan batu di hutan memiliki roh yang harus dihormati. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak aturan tentang bagaimana berperilaku di hutan, seperti tidak memotong pohon sembarangan atau tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Kisah manusia siluman sering dianggap sebagai cara untuk mengingatkan orang-orang agar tidak melanggar aturan ini. Cerita tentang manusia siluman masih diceritakan kepada generasi muda di desa-desa Dayak. Orang tua menggunakan cerita ini untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menghormati alam dan mengikuti aturan adat. Namun, di era modern, semakin banyak generasi muda yang mulai meragukan kebenaran cerita ini
mereka lebih percaya pada penjelasan ilmiah daripada mitos. Meskipun demikian, sebagian dari mereka tetap menjaga tradisi dengan mengikuti ritual adat dan menghormati kepercayaan nenek moyang mereka. Kisah manusia siluman juga menarik perhatian wisatawan dan peneliti dari luar Kalimantan. Banyak orang kota yang datang ke desa-desa Dayak untuk mendengar cerita ini langsung dari masyarakat lokal. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mencari jejak manusia siluman di hutan. Namun, mereka seringkali tidak menemukan apa-apa dan menganggap cerita ini hanya legenda. Meski begitu, pengalaman berada di hutan Dayak yang misterius seringkali membuat mereka berubah pikiran. Banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam hutan, meskipun mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Kisah manusia siluman bukan hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap alam. Dalam kepercayaan Dayak, manusia tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari alam. Mereka harus hidup berdampingan dengan makhluk lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka percaya bahwa alam akan memberikan hukuman, baik melalui manusia siluman atau melalui bencana alam. Meskipun teknologi semakin maju dan banyak orang mulai melupakan tradisi lama, kisah manusia siluman tetap hidup di tengah masyarakat Dayak. Cerita ini bukan hanya bagian dari kepercayaan mereka, tetapi juga identitas budaya yang harus dijaga. Dengan menceritakan kisah ini kepada generasi berikutnya, mereka berharap bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak akan hilang. Kisah manusia siluman memiliki banyak pesan moral yang relevan, bahkan di zaman modern. Salah satunya adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, kita bisa belajar dari masyarakat Dayak tentang bagaimana hidup selaras dengan alam. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan alam dan untuk selalu menghormati kepercayaan serta tradisi lokal. Hingga hari ini, jejak manusia siluman di hutan Dayak tetap menjadi misteri. Apakah ini benar-benar makhluk gaib atau hanya fenomena alam yang belum kita pahami? Semua tergantung pada sudut pandang masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam dan budaya lokal. Karena di balik setiap legenda, ada hikmah yang bisa kita ambil. Cerita tentang jejak manusia siluman di hutan Dayak mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kisah ini bukan hanya tentang makhluk gaib, tetapi juga tentang bagaimana budaya Dayak mengingatkan kita untuk menghormati tradisi, menjaga hutan, dan tidak meremehkan kekuatan alam. Apakah manusia siluman benar-benar ada, atau hanya mitos? Kisah ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Hutan adalah rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga menyimpan misteri yang belum terungkap. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berani menjelajah, tetapi juga menghormati batas-batas yang ada. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Dengan mendukung channel ini, kalian ikut membantu kami menghadirkan lebih banyak kisah seru, penuh pelajaran, dan tentunya menarik untuk ditonton. Jangan lupa juga untuk share video ini, agar lebih banyak orang bisa belajar dan menikmati kisah budaya, serta misteri yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga alam, budaya, dan semangat eksplorasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.